Oke, ini merupakan penerapan IoT dengan beberapa device yang sudah dipelajari mungkin sebelumnya. eh, Tujuan akhir dari perangkat ini adalah menghubungkan ESP32 kepada panel LCD dan juga RTC, atau bisa disebut juga real time clock, sehingga nanti ada waktu real time yang di-display di LCD kita. Beberapa perangkat yang dibutuhkan seperti sebentar, kecilkan terlebih dahulu ESP32-nya, kemudian perangkat real time clock-nya RTC. Di sini model yang saya pakai adalah DS1307. Kemudian LCD-nya LCD L2C 16 kali 2. Bentuknya seperti ini. Kemudian power supply untuk memberikan tenaga kepada RTC dan juga LCD-nya nanti. Kemudian kabel male to male dan male to female dan juga breadboard. Oke, proses wiring. eh Skema wiringnya akan terlihat seperti ini breadboardnya. Wiringnya akan terlihat seperti ini. Jadi power supply akan ditancapkan di sebelah kanan. Ini bagian plus dan ini bagian min. Begitu juga di atasnya. Kemudian settingan volt yang dipakai adalah 5 volt. Pastikan jumpernya berada di sisi 5 voltnya. Kemudian selanjutnya untuk RTC-nya sendiri GND akan diwakilkan oleh warna hitam. Semua warna hitam akan berletak di JND. JND itu akan berhubungan dengan eh, pin yang min. Kemudian VCC akan diwakilkan oleh kabel warna merah. Merah akan berhubungan dengan sisi yang plus. Top voltnya di sini settingan voltnya 5 volt yang digunakan dan disetting di sini. Kemudian untuk SDA-nya dia akan diwakilkan oleh kabel warna hijau. SDA akan dihubungkan dengan GPIO 21 atau D21. Kemudian SCL akan dihubungkan dengan GPIO 22 atau di sini diwakilkan oleh kabel warna ungu. Jadi kabel yang di sini adalah female male, ini juga female male kecuali yang bagian uh, yang menghubungkan ESP32 dengan listriknya ini tuh male to male. Nah, di sini apa itu SDA dan SCL? Mungkin penjelasan singkatnya SDA itu fungsinya untuk nge-transfer data antara ESP32 dengan beberapa perangkatnya. Kemudian SCL itu memaintain sinkronisasi datanya. Penjelasan lebih lanjut mungkin akan dijelaskan di penjabaran device-nya satu persatu nantinya. Bagaimana men-setting LCD-nya atau mengadjust time RTC atau mengubah jumper voltnya. Sebenarnya gampang sih ini. Ada alatnya, tinggal dipindahin 5 volt atau 3 volt. Di sini pastikan yang dipakai 5 volt karena jika 3 volt dia tidak akan cukup untuk mengisi daya untuk time RTC dan LCD-nya. Oke, sekarang ke codingannya ya. Tunggu, em, gambarnya kelihatan nggak? Sebentar, biar dapat footage-nya. Nah, kurang lebih seperti ini skemanya ya.
Oke, sekarang ke code-nya. Oh, sambil menunggu mungkin ini penampakan semua device-nya kalau udah dihubungkan ya. Sebentar. Besar dulu. Nah, ini penampakannya. Jadi si RTC-nya sebenarnya nggak nempel di breadboard-nya sama sekali. Kalau ngikutin gambarnya, kabelnya sama sih. Di sini eh kabel merah mewakilkan VCC, kabel hitam GND, kabel hijau dan ungu itu SDA dan SCL-nya. Ini LCD-nya. Kemudian ini akan dihubungkan ke komputer. Begitu juga untuk yang kabel power supply-nya. Nah, sebentar. Oh, mungkin harus agak diangkat sih nanti. Hmm, Oke, ini merupakan penjelasan wiring dari ESP32, RTC, dan LCD. Pertama, micro USB dan USB terhubung ke ESP32, kemudian power supply akan terhubung oleh kabel ini yang ada USB-A-nya, kemudian VCC akan diwakilkan oleh kabel warna merah, hitam GND, SCL itu ungu, dan SDA itu hijau. Nah, VCC semua akan terpusat pada kolom plus karena di sini power supply-nya plusnya ada di bagian atas, semuanya disambungkan pada bagian atas. Kemudian hitam itu bagian GND akan berhubungan ke min, dimana tegangan berakhir, plus itu sumber tegangannya. Kemudian GND-nya juga dihubungkan dari ESP32 ke min yang di bagian bawahnya. Kemudian bagian hijau itu dia adalah SDA. SDA akan terhubung ke D21. Semuanya terpusat di D21 ESP32-nya, baik RTC maupun LCD-nya. Kemudian ungunya itu SCL akan terpusat pada D22, baik RTC maupun LCD-nya. Seperti itu. Thank you. Sebentar, dihubungkan terlebih dahulu USB ke power supply, kemudian ESP32-nya ke PC-nya juga. USB buat power supply. Nah, untuk code-nya sendiri kita perlu beberapa library. Library-nya itu ini ada RTC lib buat untuk RTC-nya, kemudian liquid crystal untuk LCD-nya, RTC untuk RTC. Untuk lihat tipe apa yang dipakai di sini, yang dipakai itu liquid crystalnya ini, library-nya, kemudian RTC slip-nya ini. Oke, penjelasan code-nya palingan code-nya akan mendeclare hari apa aja yang kita pengen input nantinya di LCD-nya. Kemudian di bagian sini palingan adalah bagian untuk mendebug dan setup awal untuk LCD-nya. Di sini baru proses nge-display tulisannya pada LCD-nya.
Di-run-kan dulu. Pastikan nanti baud rate-nya sama ya sama serial monitor. Masih compiling. Oh, ntar bagian debug aja palingan. Hati-hati di bagian LCD bagian dan LCD init. Mungkin bergantung pada library-nya, terkadang LCD bagian tidak bisa dipakai. Untuk kasus saya sih, eh, cara nanggulanginnya ya pakai LCD init. Oke, di sini berhasil. Di sini sih nggak ada serial monitor yang diprintkan, tapi hasilnya tuh di LCD-nya akan seperti ini. Sebentar, bisa nggak kelihatan? Nah, dia akan memberikan tanggal, date, hari, tanggal, waktu, dan lifetime waktu berdasarkan RTC-nya. Oke, itu sih mungkin selanjutnya bagian debugging ya. Untuk bagian debugging sebenarnya ada satu code lagi, mungkin ntar bisa saya lampirkan. Ini untuk ngedebugging satu keseluruhan device ya, untuk debugging device satu persatu mungkin ada penjelasan atau video tersendiri nantinya. Nah, ini merupakan kodik yang gunanya untuk mendebug, melihat apa kesalahannya. Biasanya sih yang harus diperhatikan adalah bagian sini pas deklarasi LCD-nya yang 0x27 ini, pastikan sesuai dengan tipe LCD yang kita pakai. Kemudian ini masih sama harinya, baut rate-nya aku naikkan biar lebih cepat aja sih. Bedanya yang debugging ini mungkin dia akan memberikan teks juga pada serial monitor untuk melihat langkah mana yang sudah dijalankan dan di tahap mana langkah itu sedang berjalan. Mungkin diratkan saja. Tunggu proses compilingnya. Oh, serial monitornya diubah dulu. Ah, di sini dia akan ngasih tahu LCD yang berfungsi, RTC-nya juga berfungsi, kemudian pengulangan date and time-nya. Untuk gambar ininya sih masih sama ya inputan di LCD-nya. Itu sih. Jadi untuk code-nya sendiri beberapa hal yang perlu diperhatikan mungkin library-nya harus sesuai, mungkin tipe library-nya juga disamakan untuk tipe code ini. Terus deklarasi LCD-nya tipe 27-nya dipastikan lagi. Ada caranya untuk memastikan tipe apa yang cocok dengan LCD yang kita gunakan. Tapi mungkin ada video tersendiri buat penjelasan itu.
kemudian LCD init dan LCD bagian tadi, dan juga sisanya udah sih paling untuk adjust RTC time-nya itu ada video tersendirinya aja deh. Apalagi, hmm, oh mungkin sama pinnya ya, pin yang GPIO 21 dan 22-nya untuk SCL dan SDA-nya jangan sampai kena pin lain, salah masukin pin gitu, karena eh, fungsi yang kita kerjakan itu agak spesifik, jadi perlu pinnya spesifik. Palingan alternatif pinnya bakal ada di penjelasan tersendiri di device-nya masing-masing. Kayak contohnya, mungkin kita bisa pakai pin 4 dan 5. Sisanya sih nanti akan dijelaskan lagi. Iya, udah sih. Untuk penjelasan, untuk code dan juga code debuggingnya beserta foto modul ininya, mungkin nanti akan diinputkan di description-nya. Itu sih. Thank you.